Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, meet me here again in your class. Yeah, and today we are going to talk about invitations. Ya, tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian di akhir pembelajaran bisa memperoleh pengalaman belajar yang pertama, bisa mencermati serta menemukan perbedaan dan persamaan dari beberapa acara yang berbeda. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari undangan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang invitation yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah undangan. Ya, beberapa orang dari kalian mungkin sudah membuka-buka pelajaran atau materi hari ini karena kemarin dua pertemuan kita tidak berjumpa ya. Nah, sekarang kita akan diskusikan, kita akan cermati apa saja yang dinamakan dengan invitation itu. Yang pertama, definisi dari invitation. An invitation is a request for a person's attendance at an event. Jadi undangan itu adalah sebuah permintaan atas kehadiran seseorang pada sebuah kegiatan, ya. Nah, apa saja undangan itu? Di sini ada dua, yaitu untuk formal invitation, yang kedua informal invitation. Formal invitation, it is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Ya, jadi formal itu artinya dia resmi, undangan resmi dan biasanya mempunyai struktur tersendiri, gaya bahasa tersendiri yang tentunya harus formal ya, harus sopan. Dan yang kedua adalah informal invitation. It is an invitation about personal requirement that is written informally. Ya, kalau informal invitation artinya undangan yang tidak formal. Ya, biasa ini tidak begitu resmi, tetapi tetap juga akan mengundang seseorang hadir pada suatu kegiatan. Nah, di antara formal invitation dan informal invitation itu ada juga yang dinamakan dengan semi formal ya. Tapi hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang formal invitation. Ya, formal invitation, kind of formal invitation. Jenis-jenis dari undangan resmi itu yang pertama biasanya untuk pembukaan sebuah galeri ataupun perusahaan atau sebuah film ya. Nah, itu ada undangan resminya. Yang kedua, meeting or conferences, rapat, konferensi dan lain sebagainya. Ketiga, the launching of a product, peluncuran sebuah produk. Misalnya produk tabungan, produk banyak ya produk-produk itu. Number 4, a special exhibition or promotion ya. Biasanya ada pameran atau promosi yang besar dan spesial ya, dan sesuatu yang beda daripada yang lain, itu biasanya ada formal invitation-nya. Number 5, introducing new members or partners, memperkenalkan ya anggota baru ataupun misalnya partner dalam bekerja sebuah perusahaan besar ya. Kemudian yang keenam ada wedding ceremony. Nah, ini juga termasuk formal invitation, resmi ya, undangan resmi. Number 7, inauguration. Inauguration biasanya itu
apa namanya, kelulusan ya dan lain sebagainya. Itu juga biasanya ada formal invitation dan biasanya terbatas ya, limited person. Kemudian formal dinner with clients, ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya. Social functionnya apa? Fungsi sosialnya yaitu yang pertama, to maintain interpersonal relationship in formal context. And number two, to invite someone to formal and social events. Ya, jadi ini fungsi sosialnya. Jadi kalau ditanyakan fungsi sosialnya itu apa, kalian harus melihat persoalannya, soalnya, ya, apa itu bentuk undangannya, kemudian kalian ramu ke dalam kata-kata yang sudah diberikan di sini. Jadi tidak melulu seperti ini. Jadi kalian bisa redaksinya bisa kalian rubah ya. Tetapi yang paling penting adalah to maintain interpersonal relationship in formal context. Nah, informal context-nya itu based on the invitation itself ya. And then to invite someone itu siapa ya, to formal and social events. Events-nya apa itu disebutkan. Kemudian ini adalah general structure-nya, struktur umum pada sebuah formal invitation itu biasanya ada yang pertama logo, yang kedua nama dari perusahaan atau orang itu ya yang mengundang, kemudian permintaan untuk berpartisipasi, kemudian lagi yang nomor 4 the occasion or event for the invitation, biasanya acaranya itu apa dalam undangan itu disebutkan. Kemudian the purpose, tujuannya. Kemudian nomor 6 the date, time and place of the occasion. Ini yang lebih penting ya. Yang paling penting adalah kita harus tahu, kita harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat acara. Kemudian biasanya in the bottom right hand corner of the invitation is reserved for special instructions jika ada ya. And the last, the request for reply, RSVP. Ini dari bahasa Prancis ya, French expression. Respondential voice plate. I'm sorry if I'm mistaken in pronounce the words ya. A meaning, please respond. Jadi ini membutuhkan jawaban kita sebagai yang diundang. Dan biasanya ditentukan kepada siapa kita menjawab dan sampai kapan batas jawaban itu diajukan ya, biasanya sebelum acara. Nah, ini adalah contoh dari formal invitation. Year 6 graduation. Nah, ini adalah nama dari occasion-nya. Ya. Judul event-nya apa? Acaranya apa, ya. And then you are invited to the Howard's Primary School graduation party. Jadi diundang ke sini, graduation party. And then the date, time and place, ya. And the last year replies is requested. Ini ada kata RSVP by 1st November 2017. Ya, to events at howards.com.au. Nah, ini jadi sebelum 1 November itu batas akhir dari konfirmasi kita mau datang atau tidak. Ya, contoh lainnya di sini ada please join us to celebrate the graduation of Michelle Smith. Ya, itu adalah purpose-nya adalah to celebrate the graduation. Jadi merayakan graduasi atau lulusnya Michelle Smith ya dari Stephenson High School kelas tahun 2015 ya. Nah, ini the name of the person-nya, Michelle Smith. Dan the date, time, place of the occasion. Di situ dicantumkan. Ada juga reservation-nya, responnya itu harus
tujukan ke Michelle's mom, ibunya Michelle. Oke, ada teleponnya di situ. And then in the last formal invitation, yeah, the example of formal invitation here. This is the logo, the purpose of the event. Okay, the format of formal invitation biasanya seperti ini format, ya, format untuk undangan secara formal. Ada logonya, kalau dari sekolah itu ada logo sekolah. Kemudian kalau dari perusahaan ada logo perusahaan. Di sini dicantumkan yang diundangnya siapa, alamatnya, kemana, dan juga yang mengundang juga. Kemudian ada salutation, salam. Di dalamnya ada batang tubuhnya. Biasanya di dalamnya ada reason of invitation, and then date, time, and place. And the last closing. Dan yang terakhir ada konfirmasi, untuk konfirmasi apakah kita datang atau tidak. Ini perlu sekali karena mungkin itu berhubungan dengan tempat, kapasitas tempat ataupun hidangan ya. Karakteristik of formal invitation apa saja? Yang pertama, it should have a logo of the company as its letterhead. Ya, ini kalau sekolah ataupun perusahaan besar itu harus ada logo. It contains the address of the inviter and the invitee as well. Jadi ada alamat siapa yang diundang dan siapa yang mengundang. The third, it must have a professional appeal. Usually has beautiful printed and the letters are in calligraphy style. Dan biasanya yang namanya undangan itu undangan formal, surat undangan formal biasanya dibuat secantik mungkin, seindah mungkin dengan tata letak yang bagus. Kemudian di printnya juga dibikin sebagus mungkin, dan kata-katanya juga termasuk juga huruf-hurufnya itu disesuaikan dengan permintaan klien ya. Jadi bagus biasanya minta untuk bagus sekali. Nomor 4, it has particular style, namely no salutation, complimentary, close, no signature. And the last tadi itu nomor 5 ya. Tadi ada kata-kata untuk reply, konfirmasi apakah kita datang atau tidak. Kemudian responnya bagaimana ketika kita mendapatkan undangan seperti itu. Ada 2 kemungkinan, kita itu menerima ataupun menolak undangan tersebut ya. Nah, biasanya kalau kita by call dengan telepon berarti ya. Dengan telepon accepting an invitation bisa dengan kata-kata ini, Mr. and Mrs. Andika accept the invitation. Nah, tinggal diganti saja namanya dengan nama siapa yang diundang di situ ya. Kalau misalkan kalian, ya nama kalian dicantumkan di situ. Kemudian how to decline the invitation. Ini contohnya ya, kalau dengan telepon ya, Mr. and Mrs. Andika regret to decline the invitation due to the health problem. Jadi di situ dicantumkan kenapa dia tidak bisa datang, karena masalah kesehatan ya. Kemudian yang kedua, by cards ya. Ini dengan kartu. Kalau kita accepting an invitation begini, kindly reply by the 6th of January. Ini adalah tanggal di mana due date-nya ya, batas konfirmasinya. Dear Mrs. Arusta, we gladly accept your invitation and look forward to the dinner. Thank you for your invitation. For example ya, sincerely Andika. How to decline the invitation? This one. Ini kalau dengan kartu ya.
Reply is requested by the 6th of January. Okay, Mr. and Mrs. Andika will be in Medan on the 9th of January, so they are unable to accept the invitation. Sincerely, Mr. and Mrs. Andika. Oke, itu saja mungkin untuk materinya pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti isi dari materi tersebut. Kalaupun ada yang masih kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui WA ya, sampai jam 2 siang nanti. Dan untuk latihannya nanti akan Ibu kirim lewat Google Classroom, tapi mungkin agak sedikit telat ya. Okay? Thanks for your attendance for today. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.